Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan Bapak Firdaus. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan terkait materi ulumul hadis, yaitu ilmu mukhtalif dan al-mushkil dalam al-hadis. Sebelum kami memasuki presentasi pada siang hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Hafiz Rivaldi dan saya juga ditemani oleh rekan-rekan saya. Ada Iksan Maulana Fauzi, Rizky Febriansa, dan juga Tita Marcella Absari. Saya akan menjelaskan definisi dan pengertian dari ilmu mukhtalif al-hadis dan mushkil al-hadis. Yang pertama adalah ilmu mukhtalif al-hadis. Ilmu mukhtalif al-hadis adalah cabang ilmu yang mempelajari hadis-hadis yang berbeda baik dalam makna maupun dalam hukum yang terkandung. Tujuannya adalah menghilangkan perbedaan tersebut dengan berbagai cara. Yang pertama ada al-jam. Al-jam adalah pengkompromian. Lalu yang kedua ada at-tarfif. At-tarfif adalah memilih prioritas. Dan yang ketiga ada nasi wal mansuh. Nasi wal mansuh adalah menghapus yang lama dan mengganti dengan yang baru. Ilmu ini membahas hadis-hadis makbul yang bertentangan sehingga dapat menemukan titik temu. Selanjutnya ada pengertian mushkil al-hadis. Mushkil al-hadis adalah hadis-hadis yang sulit dimengerti karena kalimatnya samar, maknanya terlalu dalam, atau hadis tampak bertentangan dengan akal sehat dan aturan-aturan syariat. Ilmu ini bertujuan untuk menjelaskan secara jelas tentang hadis-hadis yang sulit dimengerti agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kedua ilmu ini memiliki manfaat atau memiliki kepentingan tersendiri untuk membantu para peneliti untuk mencari keabsahan ajaran agama Islam dan juga untuk mencegah dari kesalahan penafsiran. Selanjutnya ada konteks dan redaksi penyebab munculnya ilmu al-mukhtalif dan al-mushkil. Latar belakang ini bermula dari berkarya dari kebutuhan mendesak para ulama untuk menyelesaikan keraguan dan ketidakjelasan yang muncul dari teks-teks hadis Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini berkembang seiring dengan kodifikasi hadis dan munculnya perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Nah, jadi teman-teman, ilmu al-mukhtalif dan al-mushkil ini muncul karena terdapat hadis yang bertentangan satu sama lain dan juga terdapat hadis yang sulit dipahami. Nah, maksudnya di sini yaitu terdapat sebuah hadis yang dimana hadisnya ini tuh menjelaskan bahwa ada dua hadis. Salah satunya ini hadis yang pertama ini menjelaskan bahwasannya tidak ada penyakit yang menular. Lalu ditemukanlah hadis yang kedua, itu tuh seiring dengan waktu. Nah, ditemukan hadis yang membahas bahwasannya jauhilah penyakit kusta karena kalian seperti kalian dikejar oleh singa. Nah, jadi hadis yang kedua ini bertentangan dengan hadis yang pertama. Nah, padahal kedua hadis ini merupakan hadis yang sahih. Lalu bagaimana cara kita untuk menyelesaikan dua hadis yang bertentangan itu? Nah, kedua hadis tersebut itu merupakan hadis yang sahih, namun makna yang dimiliki hadis tersebut itu saling bertentangan satu sama lain. Sehingga ilmu al-mukhtalif inilah muncul untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apabila terdapat sebuah hadis yang memiliki makna yang bertentangan dengan sesama hadis, maka penyelesaiannya dapat diselesaikan dengan cara dikompromikan. Kemudian ada urgensi ilmu mukhtalif dan al-mushkil. Yang pertama yaitu menolak adanya syubhat terhadap hadis Nabi Muhammad SAW dan menetapkan terjaganya Nabi Muhammad SAW serta terpeliharanya syariat Islam karena syariat Islam selalu bermanfaat untuk setiap waktu dan tempat. Jadi di sini yang pertama itu menolak adanya syubhat, teman-teman. Jadi setiap hadis yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak ada sama sekali kecacatan ataupun keraguan. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan tidak adanya pertentangan pada dalil yang sahih, tetapi yang demikian itu menunjukkan kesempurnaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyingkap sebagian kesalahan periwayatan serta menjelaskan adanya syadz pada riwayat tersebut. Dan yang terakhir yaitu menetapkan bahwa kritik terhadap nas atau matan hadis muncul lebih awal sebelum kritik sanad. Selanjutnya itu ada faktor penyebab munculnya ilmu mukhtalif dan al-mushkil. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal ini yaitu berkaitan dengan internal dari redaksi hadis tersebut.
Biasanya terdapat adanya ilat atau cacat di dalam hadis tersebut yang nantinya kedudukan hadis tersebut itu menjadi doif dan secara otomatis hadis tersebut itu ditolak ketika hadis tersebut itu berlawanan dengan hadis sahih. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini di sini yaitu adanya faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi Muhammad SAW, yang mana menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu dan tempat di mana Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan hadisnya. Nah, untuk faktor eksternal ini tuh maksudnya Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan sebuah hadis itu ketika di zaman apa, teman-teman itu. Contohnya, misalnya Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan sebuah hadis di saat zamannya di zaman jahiliyah ataupun di zaman kita ambil contoh sebelumnya mungkin ketika Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan hadis di mana zaman itu tuh belum banyak lah penyakit-penyakit yang menular gitu. Nah, lalu datanglah di suatu ketika zaman di mana hadis muncullah penyakit kusta. Nah, di situ Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan sebuah hadis yang dimana jauhilah penyakit kusta. Nah, jadinya ada dua hadis sahih di situ di suatu zaman ya, di beda zaman. Nah, jadi untuk faktor eksternal itu kita melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan hadis keadaan di keadaan seperti apa, teman-teman gitu. Kemudian yang ketiga ada faktor metodologi, yakni berkaitan dengan bagaimana cara dan proses seseorang memahami hadis tersebut. Ada sebagian dari hadis yang dipahami secara tekstual dan belum secara kontekstual, yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang yang memahami hadis, sehingga memunculkan hadis-hadis yang mukhtalif. Kemudian yang terakhir yaitu ada faktor ideologi, yakni berkaitan dengan ideologi atau manhaj suatu mazhab dalam memahami suatu hadis, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang. Baik, selanjutnya ada metode penyelesaian masalah. Metode yang pertama yaitu metode jam'i. Metode jam'i adalah cara yang digunakan para ulama untuk menyelesaikan dua dalil yang terlihat bertentangan dengan menggabungkan maknanya, sehingga keduanya tetap dapat diamalkan. Artinya, para ulama tidak langsung menolak salah satu dalil, tetapi berusaha mencari pemahaman yang membuat kedua dalil tersebut tetap berlaku. Tujuan dari metode ini adalah menghindari penghapusan atau penguatan salah satu dalil selama masih memungkinkan untuk dipahami secara bersama. Sebagai contoh, terdapat dua hadis yang tampak berbeda. Hadis pertama menyebutkan bahwa Nabi melarang minum sambil berdiri, yang mana diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim. Namun, dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi pernah minum sambil berdiri. Riwayat ini dijelaskan oleh Abdullah ibni Abbas, yang mana pada waktu itu beliau pernah memberi air zam-zam kepada Rasulullah, yang mana situasi dan kondisi ini tidak memungkinkan untuk duduk karena pada saat itu keadaan jamaah umroh sangat ramai. Sekilas kedua hadis ini terlihat bertentangan, tetapi dengan metode jam'i, para ulama menjelaskan bahwa larangan tersebut bersifat makruh, yaitu tidak dianjurkan. Sedangkan perbuatan Nabi menunjukkan bahwa hal tersebut tetap boleh dilakukan dalam kondisi tertentu. Jadi, kesimpulannya adalah kedua hadis tersebut tetap dapat diamalkan tanpa harus menolak salah satunya. Lanjut metode yang kedua, yaitu metode tarjih. Metode tarjih adalah cara yang digunakan ketika terdapat dua dalil yang tampak bertentangan dan tidak dapat dikompromikan atau digabungkan maknanya. Dalam kondisi seperti ini, para ulama akan memilih dalil yang lebih kuat untuk dijadikan dasar hukum. Kekuatan suatu dalil biasanya dinilai dari beberapa hal, seperti kekuatan sanad hadis, kejelasan makna dalil, jumlah perawi yang meriwayatkan hadis, serta kesesuaiannya dengan dalil-dalil lain. Contohnya, terdapat dua hadis yang berbeda mengenai mengangkat tangan saat berdoa setelah sholat. Karena kedua hadis tersebut sulit untuk dikompromikan, maka para ulama menggunakan metode tarjih, yaitu memilih hadis yang sanadnya lebih kuat dan lebih dapat dipercaya. Kesimpulannya, dalil yang lebih kuat akan didahulukan
untuk diamalkan. Metode selanjutnya ada metode nasikh. Metode nasikh adalah cara menyelesaikan dalil yang tampak bertentangan dengan cara menetapkan bahwa salah satu dalil telah menghapus hukum dalil sebelumnya. Penghapusan ini terjadi karena dalil yang datang kemudian menggantikan hukum yang datang lebih dahulu. Namun, metode nasikh tidak bisa digunakan sembarangan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu diketahui jelas urutan waktu turunnya dalil. Kedua, dalil tersebut tidak bisa dikompromikan. Ketiga, dalil yang datang kemudian menggantikan hukum yang sebelumnya. Contohnya adalah tentang ziarah kubur. Pada awalnya, umat Islam dilarang melakukan ziarah kubur. Namun, kemudian Nabi membolehkan umat Islam untuk berziarah kubur karena dapat mengingatkan manusia kepada kematian. Dalam hal ini, larangan pertama dianggap telah dihapus oleh hukum yang datang setelahnya. Kesimpulannya yaitu, hukum terakhir yang datang itulah yang berlaku. Oke, contoh mukhtalifal al-hadis. Kita ambil kasus dari larangan dengan kebolehan minum sambil berdiri. Dari hadis A ataupun larangan ini, hadis ini berbunyi an Abi Sa'id Khudri anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam zajara 'ani syurbi qa'ima. Di mana dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Lalu ada hadis B dengan kebolehan. Hadis ini berbunyi Ani bani Abi Abbas radhiyallahu anhum qala saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzama fasyariba wa huwa qa'imun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku memberi minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari air Zam-Zam, lalu beliau minum dalam keadaan berdiri. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Nah, dari apa yang di satu sisi ini, Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi melarang keras minum berdiri. Tapi di sisi lain Imam Bukhari dan Muslim juga mencatat Nabi pernah minum Zam-Zam sambil berdiri. Nah, penyelesaian hadis tersebut kita melakukan dengan metode al-jam'u. Nah, di sini ulama seperti Imam Nawawi mempromikan keduanya. Larangan pada hadis pertama menunjukkan makruh, tanzih, kurang utama atau tidak sopan. Sedangkan perbuatan Nabi pada hadis kedua menunjukkan bahwa minum berdiri itu mubah, boleh jika dalam keadaan darurat ataupun speed. Yang dimana disinilah ilmu mukhtalif bekerja. Ulama seperti Imam Nawawi menjelaskan bahwa ini bukan kontradiksi, melainkan pemberian ruang hukum. Larangan itu tujuannya adalah adab ataupun etika, maka hukumnya makruh, sebaiknya dihindari. Lalu perbuatan Nabi minum berdiri menunjukkan legalitas boleh, agar umatnya tidak merasa berdosa atau sempit jika memang dalam kondisi terpaksa. Misalnya itu dengan tempat yang sangat ramai atau tidak ada tempat duduk sama sekali di sana. Jadi kesimpulannya itu duduk kita emang di keutamaan. Lalu sedangkan berdiri itu adalah keringanan. Contoh hadis musyikal al-hadis yang dimana kita ambil kasus nih dari hadis lalat. Hadis ini berbunyi idza waqa'a dubabu fi syarabin ahadikum falyagmishu summa liyanzi'hu fa inna fi ihda janahihi da'an wa ukhra shifaa. Dimana jika ada lalat jatuh ke dalam minuman kalian, maka tenggelamkanlah kemudian buanglah, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat obat ataupun penawar. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan muskil. Hadis ini dianggap muskil, sulit diterima oleh sebagian orang rasionalis karena dianggap tidak higienis dan tidak masuk akal bahwa serangga pembawa kuman memiliki penawar di sayapnya sendiri. Nah, hadis tentang lalat ini seringkali menjadi sasaran empuk dengan kritik karena dianggap tidak higienis. Lalu ilmu musyikil mengajarkan kita bahwa keterbatasan akal manusia bukan berarti hadisnya salah. Ada istilah ma'ni al-hadis, makna mendalam. Penyelesaiannya itu dari musykilah hadis tadi dengan kasus yang tadi, secara teks hadis ini sahih.
Secara sains modern, melalui penelitian mikrobiologi, ditemukan bahwa pada tubuh lalat terdapat sel-sel yang menghasilkan antibiotik yang mampu membunuh bakteri patogen yang dibawanya. Ini adalah bentuk mukjizat medis yang baru terungkap berabad-abad kemudian. Nah, di sini apa namanya hadis ini, ilmu musyikil ini mengajarkan kita bahwa keterbatasan akal manusia bukan berarti hadisnya salah. Ada istilah makni al-hadis, makna mendalam. Menariknya, penelitian mikrobiologi modern seperti penelitian dari Universitas ND Arab Saudi maupun di Australia itu menemukan bahwa lalat itu membawa bakteri patogen di kaki sayapnya. Namun di permukaan tubuhnya juga terdapat sel yang menghasilkan antibiotik. Jadi instruksi Nabi untuk menenggelamkan adalah cara untuk menetralkan bakteri tersebut dengan antibiotik yang ada pada tubuh lalat itu sendiri. Nah, di sini kita bisa ngambil kesimpulan kalau misalkan itu tuh ibaratnya tuh dokter itu pernah bilang kita kalau lagi sakit batuk, pilek atau penebang kita tidak boleh minum es. Tapi di waktu lain dokter memberikan es batu untuk mengompres luka. Apa dokter berbohong? Tidak. Konteksnya yang berbeda. Begitu juga cara kita memahami hadis tersebut. Jika ada lalat jatuh ke kopi, yang apakah kita harus menenggelamkan lalat tersebut? Nah, jadi tuh hadis ini memberikan solusi medis jika kita tetap ingin meminumnya. Tapi dalam kaidah fikih, jika seseorang merasa jijik secara manusiawi, ia tidak berdosa. Jika memilih untuk membuang minum tersebut, nah hadis ini lebih menekankan pada penjelasan ilmiah tentang penawar pada lalat. Kesimpulannya itu, ini membuktikan bahwa hadis Nabi melampaui zaman, sesuatu yang dulu dianggap muskil ataupun mustahil. Ini terbukti secara empiris. Oke, selanjutnya Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada suatu kekeliruan ataupun ada salah perkataan yang tidak mengenakan hati, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Demikian dari kami kelompok 11. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.